Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufid Fauzi dari kelas PSH kelompok Rijalul Khomsyah dengan NIM 402190241. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai akad ijarah muntahiyah bitamlik bilbai, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Jadi apabila menggunakan akad IMPT bilbai, maka di akhir sewa barang tersebut diberikan kepada penyewa dengan akad jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Miko Windan Azam Zakaria Ali, NIM 402190238, mahasiswa perbankan syariah H semester 4 IAIN Ponorogo. Saya dari kelompok Rijalul Khomsyah yang beranggotakan ketuanya Mufid Fauzi, selanjutnya saya sendiri Miko Windan, selanjutnya Oki Dwi Darmawan, Muhammad Taufik Rahman, dan terakhir Muhammad Rasyidi. Saya berkesempatan mendapatkan bagian dari kelompok untuk menjelaskan bab gambaran umum profil nasabah dan profil usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil usaha dari usaha yang saya ambil untuk pembiayaan ini. Nama usahanya yakni Kedai Mimi. Kedai ini menjual barang, yakni makanan, sejus sama bakaran, berbagai macam bakaran dari sosis, tempura, dan tempe dan lain-lain. Usaha Kedai Mimi yang dimiliki Ibu Siti Khomsatun bertempat di Desa Coper, Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Kedai ini sudah berjalan atau berdiri kurang lebih 1 tahun, tepat dari awal pandemi. Kedai ini didirikan oleh Ibu Siti Khomsatun karena memang Ibu Siti Khomsatun ini yang sebelumnya memiliki profesi sebagai guru TK, dan ketika pandemi beliau bisa dibilang nganggur ya, karena TK jadi nggak ada daring. Beliau memiliki inisiatif untuk membuat usaha untuk mengisi kekosongan di rumahnya, yakni akhirnya beliau membuka Kedai Mimi ini yang menjual jus, aneka jus, minuman, dan bakaran. Ibu Siti Khomsatun membuka ini, beliau melihat ada suatu peluang karena memang beliau tinggal di desa dan di situ banyak anak-anak kecil, dan memang makanan ini sangat disukai anak kecil karena yaitu dari berbagai jus dan bakaran, layaknya bakaran di angkringan-angkringan seperti itu. Kedai ini buka dari jam 11 siang atau jam 10 sampai dengan malam. Kalau siang biasanya bakaran, kalau malam beliau juga menerima kopi dan lain-lain. Kedai ini juga menerima pesanan untuk ulang tahun, hajatan, atau yang lagi ramai sekarang katanya siju itu untuk makanan di masjid hari Jumat. Profil nasabah yang kedua. Usaha ini didirikan oleh Ibu Siti Khomsatun. Beliau lahir di Ponorogo tanggal 3 Juli 1977. Beliau tinggal di Desa Coper, Dukuh Coper Kidul, RT 1 RW 1, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Beliau mengelola ini secara pribadi dan bertempat di rumahnya atau di teras rumah di Desa Coper. Ibu Siti Khomsatun
di masyarakat dikenal sebagai orang yang ramah, hingga beliau ketika membuka usaha ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karena beliau juga terkenal ramah, baik hati juga, dan ringan tangan karena beliau juga seorang guru, jadi sering diminta tolong oleh tangga-tangga sekitar untuk membantu bapak dan lain seperti itu. Nama Oki Dwi Darmawan, NIM 402190253 dari kelas Perbankan Syariah H, kelompok Rijalul Khomsah. Di sini saya perwakilan dari kelompok Rijalul Khomsah akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha kedai Mimi. Pada awalnya, seluruh mahasiswa, khususnya satu kelompok dari Rijalul Khomsah dari pihak Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo mencari nasabah yang benar-benar membutuhkan modal untuk modal usahanya. Kemudian salah satu mahasiswa dari kelompok Rijalul Khomsah menemukan nasabah yang mempunyai usaha kedai yang sedang membutuhkan modal untuk melakukan pembelian peralatan kedai dengan tujuan supaya lebih lengkap peralatannya. Kemudian mahasiswa tersebut menawarkan produk pembiayaan IMBT Bilbai kepada Ibu Siti Khomsatun selaku pemilik dan pengelola usaha kedai Mimi. Kemudian mahasiswa tersebut menjelaskan bagaimana model pembiayaan dari IMBT Bilbai, cara mengangsurnya, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, dan lain-lain. Setelah calon nasabah tertarik dengan pembiayaan tersebut, maka perwakilan dari mahasiswa, pihak Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo dan pihak nasabah melakukan negosiasi terkait jumlah biaya persewaan, jangka dalam persewaan, lama angsuran dalam persewaan, jumlah setiap angsuran sewa, dan jumlah pembelian barang akhir karena ijarah ini dengan sistem Bilbai. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, pemilik usaha kedai Mimi mengajukan pembiayaan IMBT Bilbai ke Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo melalui perantara salah satu perwakilan kelompok kami dengan mengatakan alasannya mengajukan pembiayaan tersebut. Selanjutnya pengelola kedai Mimi mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi dokumen-dokumen sebagai persyaratan dengan didampingi kelompok kami atau Rijalul Khomsah. Selanjutnya pihak Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo akan melakukan analisa sebelum memberikan pembiayaan mulai dari 5C dan 1S hingga laporan atau catatan keuangan milik pengelola usaha kedai Mimi untuk memastikan nasabah nantinya dapat mengembalikan dana pembiayaan dengan baik dan tepat waktu. Setelah pengajuan disetujui, pihak Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo dan pengelola usaha kedai Mimi melakukan akad IMBT Bilbai. Selanjutnya pihak Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan dengan membuat buku tabungan untuk nasabah dan menyiapkan dana pembiayaan. Setelah beberapa hari, tepatnya pada tanggal 26 Februari 2021, pihak nasabah datang ke Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo untuk mengambil dana pembiayaan sebesar 630.000 dan membayar biaya administrasi untuk pembuatan buku tabungan sebesar 20.000. Kemudian setiap 2 minggu sekali nasabah melakukan angsuran kepada pihak Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo dengan perantara salah satu mahasiswa perwakilan kelompok Rijalul Khomsah. Setelah semua angsuran dan pelunasan serta pembelian peralatan blender kedai Mimi, maka mahasiswa akan menyetorkan uang tersebut ke Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo. Angsuran ini dilakukan selama 4 kali, setiap 1 kali angsuran waktunya 2 minggu. Pembayaran angsuran ini sebesar 173.250.000 setiap angsuran. Angsuran pertama dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021. Angsuran kedua dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021. Angsuran ketiga dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 dan angsuran keempat atau pelunasan dilakukan pada tanggal 12 April 2021. Di sini pemilik usaha kedai Mimi melakukan pelunasan sebesar 693.000. Berdasarkan dari penjelasan saya tersebut mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha kedai Mimi, kelompok kami telah berhasil melakukan pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan IMPT Bilbai pada usaha kedai Mimi milik Ibu Khomsatun ini telah berjalan sesuai dengan prosedur. Pembiayaan akad IMPT Bilbai ini dilakukan oleh Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo, yang mana pihak bank melakukan atau menjelaskan mengenai akad IMPT Bilbai terlebih dahulu kepada nasabah. Kemudian pembiayaan ini kami lakukan diawali dengan penjelasan mengenai akad IMPT Bilbai, proses negosiasi mengenai barang apa yang harus dibutuhkan oleh nasabah serta beberapa besar marginnya. Lalu kami membelikan barang kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran angsuran secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak hingga tahap akhir sampai pelunasan. Pada akhir masa sewa, barang tersebut diberikan kepada tangan nasabah dan menjadi milik nasabah dengan syarat telah menyelesaikan semua tahapan pembiayaan dari awal sampai akhir. Nama Oki Dwi Darmawan, NIM 402190253 dari kelas perbankan syariah H, kelompok Rijalul Khomsah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua yang saya ambil adalah bagaimana aplikasi pembiayaan IMPT Bilbai di Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo. Dalam pengaplikasiannya, pembiayaan IMPT Bilbai di Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo telah sesuai dengan SOP yang berlaku dan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Aplikasi pembiayaan IMPT Bilbai di Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo yang dilakukan pertama kali adalah menyetorkan pengajuan berkas pemohon yang berisi nama pengusaha, alamat usaha, deskripsi usaha, dan jenis akadnya. Yang kedua, mengisi formulir permohonan pembiayaan IMPT Bilbai yang berisi biodata lengkap pemilik usaha atau nasabah dan biodata kelompok penulis yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengisi formulir akad pembiayaan IMPT Bilbai yang berisi perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank. Yang keempat, mengisi formulir jadwal angsuran pembiayaan. Yang kelima, pencairan dana oleh pihak bank sebesar yang tertera dalam rencana pembiayaan tersebut. Yang keenam, penyerahan modal usaha atau penyerahan barang. Yang ketujuh, pelaksanaan angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan yang saya bahas pada laporan pembiayaan IMPT Bilbai pada usaha kedai Mimi. Jadi selama pembiayaan di kedai Mimi tersebut ada beberapa dampak positif. Yang pertama, bisa mendapatkan barang sewaan dengan cepat, mudah, dan aman. Jadi pengelola usaha di kedai Mimi bisa mendapatkan barang untuk keperluan usahanya dengan cepat dan mudah, dan juga aman dari riba atau bunga karena menggunakan prinsip syariah atau hukum-hukum syariah, berdasarkan hukum syariah. Yang kedua, menambah produk penjualan. Dari yang semula mengelola usaha kedai Mimi hanya menjual aneka makanan seperti sosis, tempura, otak-otak, dan lain-lain, gorengan gitu. Setelah mendapatkan barang, yaitu berupa sebuah blender, pengelola usaha kedai Mimi kini dapat memberikan produk penjualan yang baru, yaitu seperti jus buah, karena blender sendiri ya fungsinya untuk memblender buah-buah untuk buat jus, sehingga membuat para pelanggan tertarik untuk mencoba produk tersebut. Yang ketiga, usaha menjadi lebih berkembang. Nah, setelah adanya pembiayaan IMPT Bilbai, kini usaha Ibu Siti Khomsatun atau selaku pemilik pengelola usaha kedai Mimi semakin berkembang. Karena pembiayaan tersebut juga memberikan dampak positif, yaitu semakin dikenalnya usaha oleh masyarakat sekitar. Sebab masyarakat sekitar tidak perlu jauh-jauh untuk membeli jus atau mencari jus, karena di lingkungan sekitar situ
Ibu Siti Homsatun sudah menyediakan jus untuk masyarakat yang ingin membelinya. Nah, jadi ada dampak positif lagi baik buat bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain membantu nasabah yang sedang membutuhkan barang untuk keperluan usahanya. Nah, ini dampak positif bagi bank, ya ini bisa membantu nasabah untuk pembiayaan dan sekaligus sebagai modal untuk usaha. Yang kedua, mengembangkan perekonomian UMKM. Jadi Bank Syariah bisa mengembangkan perekonomian UMKM lewat pembiayaan yang diselenggarakan, yang disalurkan. Yang ketiga, dapat menghindarkan dari bunga atau riba. Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah itu kan berdasarkan prinsip syariah. Jadi nasabah tidak perlu khawatir akan terjadinya riba, karena pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi bebas dari bunga atau riba. Yang keempat, menambah tingkat loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah. Bank Syariah memberi manfaat kepada masyarakat melalui berbagai pembiayaan syariah, yang salah satunya yaitu IMBT Bilbai. IMBT Bilbai membantu para pengusaha UMKM untuk memenuhi kebutuhan usahanya, yaitu menyewa barang dengan opsi jual beli barang. Dengan adanya pembiayaan tersebut, nasabah bisa terbantu karena memang sebelumnya nasabah belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau membeli barang itu sendiri secara langsung, secara cash. Nah, dengan begitu nasabah bisa terbantu dengan adanya IMBT Bilbai, yaitu akad sewa menyewa yang dengan opsi jual beli pada akhir sewa, sehingga citra bank dapat meningkat bagi masyarakat, sehingga loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah itu semakin meningkat. Selanjutnya saya Miko Wihdan dari kelompok Rizalul Khomsah yang berkesempatan menjelaskan terkait rumusan masalah dengan bagian pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah. Pengertian dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian. Menurut A. Wangsawijaya, pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali, sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Jadi pembiayaan bermasalah di sini yaitu suatu kendala nasabah itu untuk melakukan angsuran. Jadi dalam suatu pembiayaan kan pihak nasabah memiliki kewajiban mengangsur kepada bank, mengangsur pembiayaan yang telah dilakukan tersebut. Dalam pembiayaan ini nasabah terdapat satu kendala, entah itu dalam usahanya berbagai kendala yang ada sehingga mengakibatkan satu, nasabah kesulitan mengangsur, bahkan yang paling parah nasabah tidak bisa mengangsur dan terdapat kegagalan dalam pembiayaan. Pembiayaan bermasalah di sini juga dikategorikan menjadi 3. Satu, golongan kurang lancar, yang kedua diragukan, dan yang ketiga yang paling parah yakni pembiayaan macet. Jadi pihak nasabah sama sekali tidak dapat melakukan angsuran. Yang kedua, kalau yang pertama tadi pengertian dari pembiayaan bermasalah, yang kedua sebab-sebab pembiayaan bermasalah.
Dalam pemberian pembiayaan, suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari kemungkinan resiko akan ditanggung oleh bank. Resiko yang akan ditanggung oleh bank menurut Fatur Rahman Jamil yaitu berupa utang atau kewajiban pokok pembayaran yang tidak dibayar, margin atau fee tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan, dan yang keempat turunnya kesehatan pembiayaan. Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor intern bank. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi yang lain. Jadi banyak faktor ya, yang menyebabkan pembiayaan ini jadi masalah. Yang pertama dari pihak bank sendiri, itu faktor intern. Yang kedua faktor ekstern, dari luar, bisa jadi dari nasabah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana tadi. Terus kalau dari pihak nasabah juga mungkin usahanya sepi, jadi nasabah tidak bisa melakukan angsuran. Selanjutnya yang ketiga, yakni strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak dirugikan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya. Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan yang satu-satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan pada anggota. Di sini adalah fungsi pentingnya fungsi dari ketika kita mencari nasabah, kita survei apakah nasabah ini cocok atau tidak, mumpuni atau tidak, prospek atau tidak untuk melakukan pembiayaan, agar ketika proses angsuran ini nasabah bisa melakukan angsuran dengan lancar. Yang di sini ketika apabila sudah terjadi suatu pembiayaan yang bermasalah, hal yang dapat dilakukan pihak bank yakni satu, penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembiayaan kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Di sini jadwalnya diubah. Contohnya, yang sebelumnya angsuran itu seminggu sekali dalam kurun waktu 1 bulan, jadi 4 kali angsuran dalam waktu 1 bulan, jadi seminggu sekali. Nah, mungkin di sini nasabah melakukan kesulitan angsuran, jadi mungkin angsurannya dibuat 2 minggu sekali temponya, agar pihak bank memberi waktu kepada nasabah yang lebih panjang untuk proses pengumpulan dana untuk melakukan angsuran. Yang kedua, persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan. Analisa lain, perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah. Jadi di sini mungkin ada syarat-syarat yang harus diubah yang menyesuaikan dengan kondisi nasabah, agar nasabah yang pertama bank juga tidak dirugikan, yang kedua nasabah juga tidak diberatkan. Yang ketiga, penataan kembali atau reconstructing, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning. Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank. Jadi banyak ya di sini. Jadi sebenarnya intinya agar semuanya itu tidak merasa terbebani pada bahasanya. Jadi pihak bank juga tidak dirugikan, terus pihak nasabah juga tidak diberatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti, saya dari kelas PSH kelompok Rizalul Komsah, NIM 402190240. Ya, saya di sini bagian pengawasan. Sebelum terjadinya pembiayaan pada nasabah tersebut, kita melakukan pengawasan dari karakter, watak, kapasitas, terus apakah ini nasabah ini benar-benar membutuhkan, apakah kita survei
apakah nasabah ini benar-benar mampu, itu. Terus setelah dipertimbangkan dengan kelompok dan sekiranya nasabah ini memang betul-betul membutuhkan dan kami menawarkan IMBT Bilbao itu, dan nasabah tersebut menyetujui, terus terjadilah pembiayaan tersebut dengan tender. Kemudian nasabahnya membutuhkan tender dan kita memberikan tender tersebut. Terus setelah akad terjadilah pengawasan secara langsung. Dalam melakukan pengawasan secara langsung ini kita mengamati terus perkembangan dari usaha tersebut. Terus kita analisis keuntungan. Nah, saat terjadi perkembangan ini kan kita bisa mengawasi apakah nasabah ini mampu untuk mengasur sekian. Terus mendapatkan dari omset penjualan tersebut, apakah terus usaha menjadi lebih berkembang. Demikian dari proses pengawasan yang saya amati, bahwa yang pertama itu intinya nasabah tersebut memang betul membutuhkan. Terus kita lakukan survei sebelum terjadi akad. Kita lakukan survei apakah nasabah dari watak, penghasilan, omset, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama Muhammad Taufikur Rahman, NIM 402102444. Kelas Perbankan Syariah H semester 4, kelompok Rijalul Khomsah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya ambil, yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan yang ada pada usaha kedai Mimi di Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Yang pertama yang perlu kita ulas yaitu apa sih mekanisme pembiayaan tersebut. Pengertiannya apa sih? Yaitu proses yang harus ditempuh sebelum melakukan suatu pembiayaan. Jadi bagaimana nasabah tersebut menempuh suatu proses mekanisme atau aspek-aspek yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembiayaan tersebut. Adapun tujuan dari mekanisme pembiayaan tersebut yaitu yang pertama, agar pihak nasabah mengerti dan paham pada tata cara sebelum melakukan suatu pembiayaan. Jadi mulai tata cara pengajuan, perlengkapan biodata, mekanisme-mekanisme yang sesuai di Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Yang selanjutnya yaitu langsung saja mekanisme pembiayaan yang ada di Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo, yaitu salah satu produk pembiayaan di usaha kedai Mimi yaitu pembiayaan IMBT Bilbao. Pembiayaan IMBT Bilbao merupakan salah satu pembiayaan yang ada di Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo untuk mahasiswa yang melakukan praktik di mata kuliah praktik mikrobank syariah keempat. Seperti semester saya ini, semester 4. Dalam proses pembiayaan IMBT Bilbao di laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo dibutuhkan syarat-syarat terlebih dahulu, yaitu meliputi yang pertama, fotokopi buku rekening tabungan laboratorium bank syariah. Yang kedua, masing-masing pihak yang memperoleh nasabah harus fotokopi buku tabungan terlebih dahulu, karena untuk pengajuan permintaan pencairan uang. Fotokopi KK selanjutnya. Yang ketiga, fotokopi KTP atau KK yang dimiliki oleh nasabah. Yang keempat, fotokopi
kartu tanda mahasiswa sebagai perlengkapan dalam pengajuan dana pencairan uang di Lab Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Yang kelima yaitu membuat berkas pengajuan yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing sebelum diberikan kepada pihak bank. Jadi ini merupakan syarat-syarat ya, mulai dari biodata, mungkin buku tabungan dari nasabah ataupun dari pihak bank, atau pihak bank disebut mahasiswa sendiri dari perwakilan kelompok gitu. Yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya kita mengikuti alur dari Lab Minibank Syariah yang dimulai dari yang pertama, penyiapan berkas nasabah pemohon. Berkas-berkas yang ada di nasabah pemohon. Semisal kita sudah mempunyai atau menemukan nasabah, jadi pihak bank atau kita yang praktek itu, nasabah hendaknya menyiapkan dengan matang berkas yang akan diberikan untuk Lab Minibank. Semisal berkas yang tadi, kayak tadi KTP, KK gitu. Terus yang kedua, persetujuan dosen pembimbing. Harus meminta persetujuannya terlebih dahulu dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Jadi kalau sudah mengumpulkan data sudah ada dari KTP sampai KK, itu harus memiliki persetujuan dari dosen pembimbing terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu proses olah laporan. Setelah berkas-berkas sudah siap diberikan untuk bank, laporan meneliti dahulu apakah berkas yang kita berikan itu sudah benar, apa ada yang kurang. Yang keempat, pencairan pembiayaan. Setelah berkas untuk pencairan sudah disetujui, tinggal menunggu laporan pengambilan uang untuk pembiayaan IMBT Bilbai. Jadi gitu. Selanjutnya yaitu dalam pengajuan pembiayaan di Lab Minibank Syariah ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menyetorkan pengajuan berkas pemohon yang berisi nama pengusaha, alamat usaha, profil usaha atau deskripsi usaha, jenis akad yang digunakan, rencana pembiayaan, dan rencana angsuran pembiayaan. Jadi yang pertama ini pengajuan mulai dari biodata, profil nasabah, profil usaha gitu ya, dan akad yang akan digunakan, semua berkas-berkas dikumpulkan jadi satu. Dan sebelumnya kan sudah negosiasi angsurannya berapa kali dan rencana pembiayaannya gitu. Yang kedua yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan IMBT Bilbai yang berisi biodata lengkap pengusaha, usahanya, dan biodata kelompok yang bertanggung jawab. Jadi ini mengisi formulir dari di surat FEBI ya. Itu mengisi di surat FEBI mulai dari biodata lengkap pengusaha, profil usaha, dan biodata kelompok yang melakukan praktikum. Yang ketiga yaitu mengisi formulir akad pembiayaan IMBT Bilbai yang berisi perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan bank. Ya, ini mengisi formulir juga dari surat FEBI. Pengisian formulir akad pembiayaan IMBT Bilbai. Yang keempat, mengisi formulir jadwal angsuran pembiayaan Bilbai yang isinya biodata pengusaha, rencana pembiayaan, dan jadwal angsuran. Ini juga dari surat FEBI juga, isinya biodata pengusaha, rencana pembiayaan, dan rencana angsuran pembiayaan atau jadwalnya berapa, semisal 1 bulan 4 kali itu. Yang kelima, pencairan dana oleh pihak bank sebesar yang tertera di rencana pembiayaan. Ya, ini setelah diajukannya ke Lab Minibank segala data perlengkapan dari nasabah maupun dari mahasiswa yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka diajukan ke Lab Minibank. Dan kalau saya kemarin itu 3 hari setelah pengajuan data-data itu baru pencairan, dikarenakan ada kendala ya dari mbaknya yang menjaga di bank, jadi agak molor. Terus yang selanjutnya yang keenam yaitu penyerahan uang dengan mengisi formulir surat tanda terima uang yang berisi biodata penerima uang tersebut. Ini suratnya dari surat BB juga ya. Itu.
untuk nasabah ini. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan angsuran sesuai jadwal angsuran pembiayaan dengan meminta tanda tangan dari pihak bank setiap pembayaran. Nah, ini pelaksanaan angsuran sesuai jadwal angsuran. Semisal 1 bulan 4 kali ya 4 kali dengan meminta tanda tangan dari pihak bank setiap pembiayaan. Jadi itu perwakilan dari kelompok itu mungkin ada, atau semua anggota kelompok itu ada tanda tangannya. Dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan perpindahan hak milik barang kepada nasabah. Nah, di sini diakhiri dari IMBT Bilbai itu. IMBT Bilbai itu kan semisal kayak sewa. Nah, gampangannya sewa. Jadi setelah kita memberi, ini bukan pencairan ya, pencairan dana dari pihak bank membelikan barang, dan barang tersebut itu disewakan kepada nasabah, dan di akhir angsuran sewa itu penyerahan hak milik barang. Jadi barang tersebut sudah menjadi pihak nasabah. Itu. Sekian dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf, dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian penjelasan laporan dari kelompok kami. Hasil laporan ini sesuai dari penelitian yang kami lakukan di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, di usaha Kedai Mimi. Apabila ada salah kata dari kami, saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.